Ya, ada nih satu quotes yang aku ingat sampai sekarang. Kita tuh adalah arsitek bagi diri kita sendiri. Seilah. Itu ada Sal Priadi, Bilal Indrajaya, ada Pamungkas. Kita lagi ngobrol nih dengan posisi aku gimbal. Aku dikira musisi kayak. Tapi emang kelihatan loh, Bang. Kenalin bintang musik ini ya, Mas, musisi reggae ya. Aku langsung kayak bingung gitu kan. Musisi reggae lagi. Oh enggak, saya Iya. desainer arsitek, 3D designer. Oh, saya kira ini musik reggae gitu. Halo sobat teman. Balik lagi sama aku Davina. Kali ini kita kedatangan tamu Kak Bintang. Dan hari ini kita mau ngobrol santai aja ya. Kita mau ngobrol santai masih di edisi After Studio. Kita mau ngulik lebih jauh. Oke, kita kasih spoiler dikit. Kali ini mau ngomongin tentang organisasi. Terus event sama strateginya juga. Jadi untuk teman-teman yang misalnya suka sama udah masuk ke dunia per-eventan atau nggak kayak tertarik ataupun mau belajar, jangan lupa ditonton sampai akhir, oke? Oke. Sebelum kita masuk ke obrolan kita nanti, boleh Pak kenalan dulu? Iya. Halo semuanya, kenalin aku Bintang. Aku kuliah di UI tahun keempat di arsitektur interior angkatan 2020. Halo semuanya, salam kenal ya. Halo, salam kenal Kak Bintang. Hobinya juga, dan kesibukannya juga. Hobi aku suka olahraga, terutama basket. Terus sekarang lagi sering nge-gym. Terus kesibukan aku sekarang lagi nungguin wisuda nih. Aku udah kerja nungguin wisuda. Jadi aku lagi kerja full time di studio kreatif di Mahvisual. Selain itu aku juga freelance beberapa event konser nih. Jadi bikin stage, bikin dekorasi, pokoknya seru-seruan di dunia per-eventan gitu. Dan habis lulus juga ya? Iya. Sorry, habis lulus maksudnya pas menjelang kelulusan. Betul banget. Bahasanya apa? Curista? Enggak. Oh, enggak. Bisa juga tuh ya. Oke. Tadi kan ngebahas tentang per-eventan kayak gitu-gitu. Iya. Apa ide awal yang membuat Kak Bintang tertarik masuk kayak dunia per-eventan? Jadi awal mulanya itu karena jenuh banget akan kuliah gitu. Kan kita jenuh. Mbak, tolong Mbak. Karena tapi gini, ini bukan arti jenuh kita berhenti untuk berkuliah gitu. Betul. Istilahnya kita butuh refreshing lagi biar kuliah kita tuh tetap ya semangat gitu. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Karena biasanya kalau kita kuliah kan kita ngerjain sesuatu yang capek banget, bosan banget. Nah, daripada itu aku coba ngulik nih. Apa sih yang berhubungan dengan arsitektur tapi aku suka. Nah, di sini aku ngelihat ada peluang tuh di event dan stage designer gitu. Karena itu berhubungan sama ngedesain, tapi nggak yang kaku banget, nggak yang rumah banget. Jadi kayak istilahnya aku bisa berkreasi, kemudian desainnya bisa direalisasikan. Itu sebuah kepuasan buat seorang arsitek gitu kan. Jadi kayak kuliah tapi sambil di luar juga ada aktivitas yang nyambung sama kuliahnya sendiri ya. Bener. Jadi kayak nggak wasting time banget. Nggak wasting time. Tadi sebut kayak apa posisinya Kak Bintang berarti sekarang? Aku sering di beberapa event itu sebagai stage designer. Stage designer. Oke, tadi kan ngebahas sedikit tentang konser musik. Lebih ke musik berarti ya? Iya betul, festival musik gitu ya. Betul. Nah, tadi kan ada stage designer. Nah, selain itu apa yang berhubungan sama arsitektur? Iya, mungkin posisinya kali. Pas kuliah kan kita kalau misal ngedesain rumah, itu kita bikin bentuknya. Setelah itu mungkin ada beberapa mata kuliah seperti lighting, ya kan? Kemudian ada RPN juga, ruang pamer dan narasi, itu kepake juga tuh sebenarnya. Yang lebih detail berarti ya? Iya, jadi kita bisa lighting designer, dekorasi, layout dan sebagainya. Itu banyak beberapa posisi yang basicnya tuh arsitek, tapi kita bisa apply di sana tuh. Oke, jadi nggak cuman bangunan doang kayak ngurusin gambar, bangunan, struktur gitu doang, tapi yang lain juga banyak ya di luar itu. Kalau sejauh ini udah apa aja Kak? Ikut apa aja? Sejauh ini beberapa konser itu aku dari awal mulai di Social Chic, itu Festival Beauty. Festival Beauty, oke. Itu udah 5 kali, jadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, sekarang balik lagi ke Jakarta. Oke. Terus ada beberapa konser festival di Jakarta juga, Sabiforia, ada festival koplo juga, koplo aku ngerjain. Pas itu juga bantu konsernya Dewa 19. Dewa 19 ada konser, terus ini beberapa juga ngerjain beberapa exhibition dan ada conference gitu. Yang penting dari situ apa? Maksudnya Kak Bintang ikut ini kayak apa yang mau dicari gitu? Yang dicari adalah pengalaman yang pertama. Karena pengalaman di luar zona nyaman tuh. Biasanya kan kita kalau di arsitektur bikinnya rumah, bikinnya suatu hal yang bangunan banget. Tapi kalau di situ kreatif thinking kita tuh diuji gitu. Bikin stage, bikin dekorasi, bikin sculpture dan sebagainya. Itu suatu hal yang nggak kaku gitu dan kita bisa berkreasi di situ.
sama komunikasinya juga nggak sih? Yes, bener banget. Ketemu banyak teman, terus kenalan sama orang baru kayak gitu. Iya. Apalagi kayak yang berbeda dunianya dari kita, berbeda dunia dari arsitektur, teman-teman dari divisi lain, teman-teman dari backgroundnya lain-lain tuh kayak nambah insight yang banyak banget terhadap kehidupan kita gitu. Kalau momen terseru deh selama ini? Momen terseru adalah karena basicnya arsitek adalah desain kita tuh direalisasikan gitu. Pernah nggak sih kayak kalian melihat stage yang kalian desain tuh gede banget dan akhirnya jadi gitu kayak ini gue nih yang desain. Dan bahkan banyak orang yang nggak sadar nggak sih kayak ngeliatnya kayak ya udah biasa aja. Padahal kayak di balik itu tuh ada orang yang bekerja dan kayak proses desain thinking segala macam gitu. Itu yang ngebuat lebih unik sih untuk sebagian orang yang nggak banyak tahu kan. Betul. Jadi proses di baliknya tuh sangat panjang dan pada akhirnya tuh kayak jadi itu suatu achievement sendiri gitu. Achievement sendiri dan ngerasa kayak bangga. Terbayarkan gitu kan ya. Gue nih. Beli gue sama tim-tim gue. Oke, kalau dari situ ada struggling-nya nggak, Kak? Struggle-nya pasti ada kan? Pasti ada dong. Karena waktu itu aku kerjanya atau freelance itu sambil kuliah, jadi harus pinter-pinter cari waktu nih, ya kan? Kuliahnya sendiri aja udah sibuk loh. Iya. Kita ada studio, kemudian kebetulan mas itu juga ada organisasi juga di IMA juga, Ikatan Mahasiswa Arsitektur. Terus ada freelance juga. Jadi mungkin pinter-pinter cari waktu, nyolong-nyolong waktu kali ya, habis pulang kuliah sembari kerjain tugas kita ngerjain freelance atau mungkin di weekendnya ya kita harus rela berkorban untuk bikin freelance itu sih. Ngebagi waktu, yang penting ngebagi waktu ya. Karena dari studionya sendiri aja di kampus sudah susah banget. Mungkin sebagian orang gampang, sebagian orang juga kayak susah. Kayak bingung sendiri. Gitu. Mbak tepuk tangan Mbak. Oke, kalau dari tadi strugglingnya, kalau misalnya dari momen-momen terseru deh yang paling berkesan selama ini kalau ngikutin hal-hal kayak gitu. Terseru adalah mungkin tadi juga ya kita direalisasikan desainnya. Yang kedua adalah kita bebas berkreasi sebenarnya. Berkreasi karena kalau misalnya di studio kan mungkin udah ada guideline, kita harus ngikutin guideline seperti ini, outputnya seperti ini. Tapi kalau di dunia event ini karena dia kreatif ya, dunia kreatif itu kayak suatu hal yang baru, inovasi itu kayak betul. apa ya, batu loncatan gitu. Itu dipakai banget dan ya itu core-nya di situ sih. Kalau dari interaksi sendiri? Interaksinya mungkin interaksi dari semua orang yang ada di situ ya Mbak? Okay. Yang berhubungan. Oke, mungkin suka dukanya kali ya. Boleh suka duka boleh. Sama vendor juga mungkin. Boleh. Vendor, artis, kayak selama ini yang kayak Kak Bintang pernah ketemuin deh. Mungkin yang dukanya dulu, biar entar suka terakhir kita. Kalau dukanya mungkin ke revisi sih. Revisi ke vendor. Vendor kan apa ya? Banyak mau. Sorry ya. Tapi emang kebetulan ya. Gitu ya. Kita harus tektokan teknis itu. Banyak revisi. Tapi kan sebagai seorang desainer kita tuh harus kasih deadline kapan. Yang jelas. Cuman ada beberapa vendor tuh yang suka, kebangetan banget nih. Jadi kayak waktu itu ada yang nyampe jam 3 pagi, jam 4 pagi kan memang mereka lagi loading in gitu kan. Kita ditelepon gitu. Oh ini gimana nih gambarnya dan sebagainya. Terus kayak itu bete banget sih. Itu kayak ya kita mencoba memahami lah kebutuhan mereka seperti apa. Ya mungkin waktu itu ada masalah, tapi setelah itu kita evaluasi lagi harusnya seperti apa sih yang benar dan sebagainya. Itu ya. Itu di situ challenge-nya nggak sih? Yes, itu kayak pengalaman baru lagi tidur dibangunin. Halo, suka gambar, suka laptop, gitu rasanya. Jadi budak arsitektur. Demi. Dan pengalaman gitu ya. Pengalamannya siapa paling berkesan ya? Kalau yang itu yang dukanya, kalau yang sukanya tuh pernah waktu itu ini pengalaman agak aneh tapi kayak pengalaman yang jarang banget aku dapetin. Waktu itu kan posisi backstory-nya aku dulu tuh gimbal gitu ya, kayak agak nyentrik gitu. Waktu itu lagi tunjukin ya fotonya nanti. gimbal nih, gimbal kayak gini nih. Keren loh. Iya. Tapi emang keren. Unik sih, terus waktu itu ada acara, itu ada Sal Priadi, Bilal Indrajaya, ada Pamungkas. Kita lagi ngobrol nih dengan posisi aku gimbal. Aku dikira musisi kayak. Tapi emang kelihatan loh. Kenalin bintang musik ini ya mas, musisi reggae ya. Aku langsung kayak bingung gitu kan. Musisi reggae. Oh enggak, saya desainer arsitek, 3D designer. Oh, saya kira ini musik reggae gitu. Jadi kayak terus kayak deg-degan banget gitu, stuck gitu kan ya kayak artis semua terus kayak diem doang gitu. Waduh mau masuk obrolan apa? Cuman ya kita di situ ada pengalaman baru aja sih ya. Justru yang kayak tadi yang suka dukanya justru yang buat kayak gitu jadi worth it nggak? Iya worth it sih, kayak itu pengalaman yang kayak mungkin cuma sekali dalam hidup gitu loh. Sebanding nggak sih? Sebanding banget nggak sih? Iya benar. Betul. Kayak
itu pengalaman yang unik banget dan sangat berkesan sih buat aku. Jadi tadi dari sekian banyak project yang Kak Bintang udah ikutin, kayak selama ini relevansinya apa sama arsitektur? Oke. Dari tadi selain ini desain aja. Beberapa kali itu aku coba nyari matkul di kuliah di arsitektur, kebetulan itu ada satu matkul yang itu jadi titik balik sih, atau yang menginspirasi aku untuk bekerja atau berkegiatan di dunia per-eventan. Namanya RPN, Ruang Pamer dan Narasi. Oke, Gitu. tentang apa? Tentang, jadi kita belajar mengenai exhibition. Kayak exhibition itu kan luas ya cakupannya. Oke. Kayak pameran, festival dan sebagainya. Layoutnya seperti apa, sirkulasi manusianya seperti apa, yang safety seperti apa, bagaimana sirkulasi manusia yang bagus, kayak masuknya di mana, keluarnya di mana. Oke, hal sedetail itu ya? Sedetail itu tuh yang perlu, karena kita kan ngomong tentang festival, bagaimana experience pengunjungnya dibangun dari gate, tunnel, sampai dia nonton festival musiknya tuh harus dibangun seperti apa. Nah kebetulan yang lucunya juga di mata kuliah itu RPN berapa kali ngundang dosen luar gitu ya. Dosen luar tuh istilahnya dosen atau kayak punya proyek. Dia itu alumni sebenarnya. Alumni Yang bekerja di dunia event juga tuh. Oke. Ada dua waktu itu yang buat aku kayak wah kayaknya nggak jadi arsitek doang nih kalau kita kuliah di arsitek. Nggak cuman bangun bangunan tok gitu ya. Yes itu. Ada dua. Yang pertama ada Kak Aska, dia seniman sekarang. Terus yang kedua Kamutia, Kamutia tuh bikin dekorasi booth. Waktu itu dia bikin booth Samsung di HITCH. HITCH. Itu salah satu event besar nggak sih? Di Ancol ya waktu itu. Iya, tahu. Terus kayak, wah ternyata seru juga gitu, kehidupannya seperti apa. Kemudian dia desainnya seperti apa, yang nggak kaku banget gitu. Terus kayak nggak terikat banget dan bebas berkreativitas gitu. Dan menurut aku itu kayak sebuah kesempatan buat aku bisa ngembangin di situ. Jadi aku banyak ilmu di situ, kemudian relasi di situ, terus kayak ya terjunlah ke dunia event gitu. Kak Bintang, sekarang aku mau tanya tentang personal branding Kak Bintang yang selama ini udah dibangun. Terus kayak bisa ketemu ini, jauh ini. Cara apa ya pembangunannya? Mungkin pertama kali itu kayak tiba-tiba tuh nyemplung di dunia event mungkin dari teman dulu gitu. Oke. Kayak teman tuh ngajak kayak, gue ada proyekan nih bikin event gitu, stage designer dan sebagainya. Oke, aku bantuin gitu waktu itu. Terus pada akhirnya orang-orang skill tuh melihat kayak, oh ternyata aku punya kompetensi gitu, ada skillnya, ada bisa ngedesain gitu. Dan ada opportunity. Yes, ada opportunity di situ. Terus kayak dari dia tahu skill aku, nyebarlah kemana-mana. Kan event gak cuma satu nih. Orang event tuh punya teman, orang event lain, punya orang event lain dan sebagainya. Relasi sih pada jatuhnya. Pada akhirnya tuh kayak, ini kenalin nih Bintang, dia 3D designer, pakailah, aku diikut ke sana ke sini. Jadi kayak yang pertama adalah relasi sih, ngebangun relasi itu di awal kita nge-treat orang, komunikasinya tuh yang baik. Terus kalau kita punya kompetensi, kita bisa menunjukkan itu gitu. Poin plus kan? Yes. Gitu. Dan yang penting dari kitanya sendiri sih, kayak kitanya mau untuk berkomunikasi dan mau kenalan sama orang baru, terus mau belajar hal baru juga, kayak gitu kan? Iya. Itu yang krusial justru. Krusial banget itu. Nah selain itu kita juga bisa bangun beberapa portofolio kita. Jadi kayak untuk teman-teman yang nggak tahu portofolio, mungkin itu portofolio untuk kita apply ya? Iya apply. Jadi kalau arsitektur tuh dilihat dari portofolionya. Jadi skill dan portofolio itu sangat apa ya? Mengenalkan diri lah. Betul. Bangun portofolio. Nah, gimana sih cara bangun portofolio yang bagus? Selama mungkin aku pengen masuk ke dunia project atau dunia event tapi nggak punya portofolio. Yang pasti yang paling pertama adalah selama kuliah itu bisa jadi portofolio sebenarnya. Studio-studio itu jadi portofolio. Dan sayembara aja kalau nggak salah. Kak Bintang dulu ikut terus nggak sih sayembara? Sayembara itu adalah perlombaan di dunia arsitektur. Jadi kita tuh biasanya menang-menangan desain gitu, bagus-bagusan desain sesuai dengan guideline yang ada gitu. Dan ya jangan takut untuk kalah gitu. Yang penting kita nyoba dulu. Kalau kalah kan bisa jadi portofolio. Kalau menang bisa dapat hadiahnya gitu. Yang penting udah daftar dulu ya. Yang penting daftar. Jadi itu juga selain dari kuliah, studio itu bisa jadi portofolio, juga ada dari sayembara. Sayembara itu bisa membuat portofolio jadi lebih menarik gitu. Berarti sayembara kalau bisa dari awal ya disiapin. Betul. Kalau CV gitu-gitu perlu nggak Kak? Hal yang perlu disiapin. Oke, selain sayembara mungkin kalau CV itu lebih kayak organisasi kita juga perlu aktif juga. Gimana time management kita tuh dilatih, kemudian leadership kita dilatih, komunikasi sama banyak orang juga dilatih di situ. Jadi ya istilahnya itu kita sangat versatile gitu ya, bisa ke organisasi, kerja juga, kuliah juga, kemana-mana tuh bisa karena intinya yang penting mau bergerak. Guys. Karena aku melihat bergerak dengan diam doang ya. Karena aku melihat juga dunia arsitektur tuh dunia yang dia tuh sangat luas gitu. Bukan cuma bangunan lagi, bukan cuma bangunan, tapi kayak
banyak banget kayak mulai exhibition, konser, set film, produksian, kemudian ya banyak banget lah. Karena arsitektur tuh tiap hari kita ketemu sama arsitektur. Yes, Ada di kehidupan kita. Kayak mau kecil apapun pasti ada segi arsitekturnya. Iya. Sebenarnya kita juga ada nih satu quotes yang aku ingat sampai sekarang. Kita tuh adalah arsitek bagi diri kita sendiri. Ceilah. Karena kalau Apa artinya Bang pada Messi? apa artinya Bang Messi? Karena pada dasarnya kan arsitek adalah orang yang memperjuangkan hasil pikirannya gitu, hasil desainnya. Betul Nah, kita tuh sebenarnya memperjuangkan tujuan hidup kita. Jadi kita adalah arsitek untuk diri kita sendiri. Gitu. Catat ya, catat nih. Jadi selama konser itu biasanya aku ngerjain tuh ada beberapa hal. Mungkin yang pertama yang paling krusial adalah tentang layout. Karena konser kan kita menyangkut lebih dari 1.000 orang. Kadang konser ada yang 5.000 orang. Iya, sekarang konser gede-gede banget kan. Terus ada beberapa kemarin kejadian gitu kan orang yang rame banget, ada yang desek-desekan gitu. Jadi sekarang orang tuh sangat melihat, apalagi di pihak kepolisian dan pihak manajemen dari tempat itu kayak melihat safety-nya aman nggak sih untuk ribuan orang masuk keluar tuh seperti apa. Yang pertama sirkulasi orang itu sangat penting banget. Sirkulasi safety, sirkulasi bagaimana experience pengunjung itu dibangun. Yang kedua adalah ngomongin experience adalah dekorasi. Mungkin teman-teman pernah ke konser kayak apa ya, terkenal Pesta Pora atau WTF atau ya event-event besar di Jakarta. Iya, event besar, festival itu kan kalau kita masuk ke gate atau gerbangnya itu kan udah dibangun tuh dekorasinya, bikin orang mau foto, first impressionnya itu tuh dibangun gitu dari masuk sampai orang keluar bahkan dibangun tuh. Gimana cara ngebangunnya? Nah, sebagai arsitek kita coba skill spatial design kita, bikinlah gate yang seperti ini, bikinlah dekorasi seperti ini, mainin light, lampu, lighting, warna dan sebagainya, bentuk dan sebagainya. Terus tadi ngomongin dekorasi, yang ketiga mungkin ke stage desainernya sendiri. Nah, inti dari sebuah festival adalah pertunjukannya. Jadi musiknya. Betul Jadi gimana si musisi itu tuh tampil, dan karena itu bakal di story, bakal di tempat orang kayak lama nonton kan di stage-nya. Jadi stage yang unik, yang beda, itu juga apa ya? Justru krusial di situ karena wadahnya kita yang create sendiri. Iya, bener banget. Apalagi juga kayak stage itu adalah orang tuh bakal lama tuh nonton di situ, kayak dari sore sampai malam. Siang sampai malam. Ya. Bahkan ya sih. Dan jadi kayak sebuah identitas dari sebuah festival itu biasanya. Nah, tapi di stage designer itu kita juga harus berkoordinasi sama nanti ada yang lebih dalamnya lagi kayak lighting designer sama vendor panggungnya juga itu seperti apa. Dan itu juga aku belajar banyak hal di situ karena ya itu memang nggak bisa ditemuin di kuliah sih sebenarnya ya. Kita harus langsung ketemu orang langsung di lapangan kayak banyak adjustment dan sebagainya. Gitu sih kira-kira. Tapi kalau dari arsitek kan tadi masih bahas kayak peran arsitek ya. Kalau misalnya luar arsitek tuh bisa nggak ikutan gitu Pak? Dari pengalaman Kak Bintang sendiri. Kalau dari luar arsitek bisa banget. Kayak gue pengen bantuin ini nih, ikutan ini gitu. Kalau di dunia event tuh banyak banget jobdesknya. Jobdesknya banyak ya? Banyak banget. Jadi mungkin dari satu mungkin ada manajemennya, kayak dia ngomongin kayak di marketingnya, itu banyak banget tuh. Ngehubungin brand buat F&B, brand yang mau masuk atau brand-brand sponsor buat masuk tuh. Banyak banget. Yang kedua adalah kalau ngomongin di operasional, ada stage designer, lighting designer, kemudian ada teman-teman operasional yang dia hubungin ke vendor dan sebagainya. Terus mungkin ada teman-teman kayak mungkin kalau misalnya yang paling gampang banget masuknya adalah mungkin di volunteer dulu. Volunteer ya? Biasanya banyak kok kayak event-event gitu kayak buka volunteer ini itu terus kayak jobnya banyak. Untuk yang suka seni mungkin bisa masuk tadi, tapi mungkin nggak yang se internal itu ya? Iya, mungkin itu ya, ada bisa tim dekor juga itu ada dia lucu-lucu banget kalau tim dekor dia yang melukis atau bikin-bikin gitu mungkin yang lucu-lucu kayak gitu bisa juga. Dan itu kayak banyak kok ditemukan kayak di media sosial lain kayak ketemu orang lain juga gitu. Saling tahu aja gitu. Nanti cari info masih sendiri. Kak Bintang, kalau aku kan kalau dari aku sendiri ya, kayak sejauh ini kayak masih ya udah biasa-biasa aja nggak belum explore jauh keluar kayak, dan aku tertarik sedikit sama dunia per-event. Terus kalau kayak gitu mulai dari mana? Oke, jadi mungkin buat teman-teman semua nih ya yang lagi nonton, kalau kalian tuh kayak pingin mencoba suatu hal baru, tapi kalian tuh takut kayak, aduh aku masih insecure nih, belum punya pengalaman, belum punya hal yang bisa aku banggakan gitu ya. Kayak biasanya kayak gitu kan ditanyakan kayak bisa apa atau kayak gitu. Yang pertama tadi kalian coba bikin statement atau mindset kayak jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Kita coba aja dulu, penolakan mah wajar gitu. Yang penting kita udah nyoba. Kalau kita nyoba tuh at least kita udah nyoba, ada 50% yes atau 50% no gitu. Betul. Tapi kalau kita nggak nyoba 100% no. Betul gitu. banget. Jadi at least kalian nyoba,
untuk mungkin apply kalau misal mau di dunia event, mau di dunia kerja juga apply aja coba. Tapi selain nyoba kita juga ada usahanya sendiri. Yang cobanya kecil-kecilan nggak sih, kayak nggak harus kayak besar. Kecil-kecilan dulu aja, mungkin kayak kalian juga kayak harus punya kompetensi sih menurut aku, kayak kompetensi dan kemauan. yang bisa dijual tuh apa sih dari diri kalian gitu. Berarti lebih ke kalian harus buat kayak personal branding kalian. Betul, personal branding. Misal kalau kita sebagai arsitek mungkin ya teman-teman, arsitek apa sih kalau jadi arsitek core-nya? Oh, kalian bisa ngedesain mungkin dari sisi digital bisa pakai SketchUp atau bisa pakai render atau AutoCAD dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman pingin arahnya ke PR gitu. Gimana komunikasinya teman-teman tuh dilatih terus, atau gimana cara nge-treat orang tuh seperti apa dan sebagainya. Jadi sesuai dengan bidangnya yang kita tuju. Jadi mungkin dari awal aku selalu kayak nanamin ke diri aku sendiri, aku tuh pengen ke arah mana sih, aku memanifestasikan aku sebagai apa gitu. Udah dicari dari awal ya? Aku pengen sebagai ini nih, aku persiapin semua hal itu. Aku ingin jadi seorang stage designer. Aku coba ngulik nih, gimana sih aku punya skill untuk membangun stage. Aku, teman-teman aku, orang-orang musik, industri kreatif dan sebagainya, itu mulai dibangun. Karena pada akhirnya kalau kita udah mempersiapkan itu, memanifestasi kita mau jadi seseorang ini, ya tinggal doa doang sih pada akhirnya ya kan, doa agar kita sampai ke situ. Doa dan support orang. Iya, support orang. Boleh cerita nggak kayak 5 tahun ke depan deh? 5 tahun atau ke depan. 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, Bintang mau lanjutin sebagai stage designer atau nggak kayak di event segala macam? Oke, iya, itu menarik sih. Menyangkut masa depan gitu. Masa depan orang-orang pasti kayak khawatir akan masa depannya Mas. Itu juga yang ditakutin nggak sih? Iya, karena kita nggak tahu tuh masa depan seperti apa. Tapi kita harus positive thinking, masa depan kita tuh cerah lah. Kalau kita punya pikiran ke situ ya, insya Allah manifesting orang nama sekarang. Aku sebenarnya berencana dan semoga sesuai dengan rencana jika dikehendaki gitu. Sekarang akan lagi full time di sebuah agensi kreatif, di studio kreatif, Visual namanya. Itu ngerjain tentang kayak exhibition, terus kayak dekorasi, hal-hal yang menyangkut arsitektur tapi lebih lebih fleksibel gitu, kayak bangunan yang rigid banget. Tapi di samping itu aku juga masih ngerjain beberapa freelance dunia musik kayak stage designer, event festival. Tapi di selain juga aku juga lagi nge-build nih sama teman-teman kayak sebuah studio masih kecil-kecilan sih, namanya BZ. Bisa dilihat BZ. Jadi BZ kan artinya kayak bikin mudah kita be easy gitu kan ya. Easy. Sama siapa aja tuh, sama siapa? Ada tim. Iya, berempat kita satu angkatan. Ada Zulfan ya kan, Zulfan. Cirebon ya. Ada Zulfan, Eza sama Ezar gitu. Jadi itu dari teman kampus semua berarti. Teman kampus semua. Jadi arsitektur interior sama arsitek kita kayak gini, kita mempersiapkan dunia pasca kampus itu seperti apa sih kalau kita mau running studio sendiri, mungkin kecil-kecilan dulu kayak bikin interior booth ya kan, pop up booth atau interior yang kecil-kecilan kita jalan. Dan ini mungkin lagi running, ada beberapa project ini nyambung ya kali ya. Sekarang lagi ngerjain ada project festival Social Chic lagi jalan nih, buat awal Agustus nih akan dia jalan. Kemudian ada project beberapa booth gitu, booth kosmetik sih yang lucu-lucu gitu kita bikin dari BZ itu. Ntar di follow aja ya teman-teman. Festival lainnya gitu. Tapi Bintang ke belakangnya nih, keren banget. Tadi belum menjawab Kak, yang 5 tahun ke depan. Oke, 5 tahun ke depan ya mungkin tentunya apakah masih di arsitektur atau enggak gitu kan ya. Iya. Kalau arsitektur kayaknya masih ya, kayak arsitektur sebagai core kita gitu. Udah susah-susah ya. Karena kuliahnya susah tapi masa harus ditinggalin gitu kan ya. Iya betul. Kayak kita tetap di arsitektur, cuman mungkin yang lebih fleksibel. Dan aku suka ketika aku bertemu dengan orang dari background bukan arsitektur, tapi masih berkaitan. Ya, jadi kayak satu nambah pengetahuan buat aku sendiri, dan aku juga ngasih pengetahuan arsitektur ke dia. Kita transfer ilmu lah, istilahnya transfer ilmu, berkolaborasi ya, berkolaborasi. Karena tentunya arsitektur kayak suatu hal yang sangat fleksibel dan bisa masuk ke banyak hal gitu. Betul. Dan 5 tahun ke depan mungkin aku ingin korporat mungkin bisa kalau ada lowongan ya. Tapi ya bisa dikontak. Tapi untuk sekarang mungkin aku coba running ke arah arsitektur yang lebih fleksibel, mungkin di exhibition atau interior design dan sebagainya gitu. Jadi masih bisa main sedikit lah ya? Iya, masih. Nggak terlalu terikat jam kerja. Gitu. Tapi justru itu yang seru ya, kayak biar kita have fun juga sama nikmatin hidup. Kan kalau arsitek pasti kayak gitu, gambar aja terus kerja terus ya, harus have fun juga ya guys ya. Betul. Dan ini contohnya Kak Bintang bisa sambil kerja sambil have fun sambil
Mungkin kalau kita lagi ngejalanin tuh mungkin kadang kita ngerasa kayak capek banget, kita sebagai waktu sebagainya. Tapi ketika udah semua udah lewat tuh kayak ternyata gue bisa ngeliatin hal-hal seperti itu gitu, dan pada akhirnya kalian akan menuai atau mengambil buahnya sendiri setelah yang kalian tanam gitu. Dan harus senang juga ngejalaninnya. Yes, benar banget. Harus enjoy. Kalau nggak seneng kayak ngapain? Nggak bakal endingnya. Kayaknya udah hampir akhir nih, kita ngobrol udah banyak banget. Ada tips and trik nggak untuk sobat Korma atau nggak untuk yang baru masuk ke kuliahan arsitektur? Ada tips and trik? Mungkin kalau buat teman-teman yang baru masuk nih, kayaknya menurut aku kalian harus mengenal dulu bagaimana kalian berkuliah di jurusan itu mungkin kan. Dan pertama kenal diri sendiri. Betul, kenal diri sendiri. Apakah kalian suka dengan jurusan yang kalian ambil? Apakah ini memang passion kalian gitu? Yang pertama, explore dulu di dalam kuliah itu sendiri selama perkuliahan. Explore mungkin selama perkuliahan, matkul-matkulnya kalian suka apa? Kalian bisa milih matkul pilihan yang mana? Terus yang selain itu mungkin di kuliah kan kita ada organisasi juga kan. Organisasi menurut aku masih penting. Organisasi panitia juga banyak. Masih penting banget karena itu kayak hal skill yang dilatih itu banyak banget, leadership, komunikasi. Gak dapet di tempat lain juga sih. Kemudian kalau misal di kuliah kalian merasa udah cukup nih, mungkin kalian udah kuliah gue udah cukup deh, gue udah belajar ini banyak, udah ikut event ini di dalam kuliah, kemudian udah ikut organisasi di dalam kuliah. Mungkin ada waktunya nih kalian harus explore keluar dari perkuliahan. Mungkin di dunia kerja. Mungkin nggak perlu kerja yang serius banget full time, mungkin bisa jadi freelance atau mungkin di beberapa event di luar yang berkaitan dengan berbagai sektor gitu. Jadi kalian bisa belajar juga, bukan mengenai jurusan kalian doang, tapi kayak belajar komunikasi sama orang baru, belajar kayak gimana koordinasinya dan sebagainya. Itu mungkin buat teman-teman yang baru masuk kuliah. Jadi kayak pertama mengenal diri dulu, kemudian mengenal jurusan, mengenal kalian kuliah seperti apa, baru nanti ada waktunya kalian untuk keluar dari zona nyaman gitu kali ya. Gitu. Yang penting jangan tinggalin kuliah ya, guys ya. Karena jangan meninggalkan kuliah. Susah, kuliah tuh kayak masuknya susah juga kan. Keluarnya juga ya harus diseriusin karena kalian yang memulai, kalian yang mengakhiri. Pokoknya kayak ya udah tetap kuliahnya tetap harus jalan ya. Tapi di luar juga jalan. Balance harus bisa. Tapi ini agak tricky ya. Kadang tuh ada orang kayak aku juga sempat di masa-masa ini sih. Ini mungkin buat teman-teman pelajaran juga. Ketika kuliah kan kayak jenuh banget. Tapi ketika dapat project pertama, kedua, itu tuh kayak berasa kuliah tuh kayak ditinggalkan. Karena project tuh pada akhirnya kan dapat uang ya. Kita menambah finansial kita. Jadi rasanya lebih enak ya. Lebih enak karena kita ngerjain, dibayar, seru juga sesuai passion kita. Pada beberapa waktu tuh kayak aku agak terlena dikit nih. Tapi aku kayak, masa kuliah nggak selesai atau kayak nggak bener nih studio dan ngerjain mata kuliah lain. Pada akhirnya ya, aku udah susah masuk ke UI juga kan agak susah. Arsitektur juga susah semuanya. Aku beresin dulu deh ini semuanya dan juga tetap jalan semua, harus balance sih. Intinya harus bisa kontrol diri dan kontrol waktu. Betul. Semuanya harus balance. Itu. Ada kata-kata mutiara mungkin kan? Aduh, udah banyak banget. Singkat udah. Dua kata lucu, jangan dua kata lucu dong. Apa dong? Tiga kata. Tiga kata. Lu juga apa? Tiga kata, nih. Coba hal baru. Oke. Itu slogan Kak Bintang. Coba hal baru. Karena ketika kalian coba hal baru, pasti sedikit apapun kalian bakal dapat ilmu-ilmu baru di luar sana. Bertambah terus ya? Bertambah terus. Semuanya juga dimulai dari nol ya. Oke, karena kita udah ngobrol banyak banget tadi seputar per-eventan. Kali ini aku mau terima kasih banget. Karena ini udah menutup aja guys. Terima kasih banget Kak Bintang udah datang ke udah mau datang ke After Studio ya. Mungkin Kak Bintang boleh sedikit promosi. Promosi. Ya, mungkin teman-teman yang baru kenal atau baru lihat aku bisa di-follow nih di Instagram @bintang.akb. Itu Instagram pribadi aku di situ. Mungkin kalau misalnya lebih dekat atau pengen nge-DM, ntar follow aja, ntar kita follow di situ. Tanya-tanya ya, selain juga bisa ya. Selain itu aku juga beberapa kali jadi konten kreator gitu di TikTok, bisa cari @indeskuy, Di situ aku coba gimana ya, mempresentasikan kehidupan seorang arsitek di creative agency gitu, kayak gitu. Selain itu juga aku lagi ngumpul juga nih, agak banyak maaf ya, tapi nggak apa ya. Semuanya. Ada satu lagi, kita lagi running sebuah studio desain yang kecil-kecilan, namanya BEZ, BE_____easy, EZ. Itu bisa di follow aja di situ. Karena kita saling follow, istilahnya juga nambah relasi, nambah networking gitu. Nggak ada salahnya juga kan? Iya, betul banget. Nanti langsung aja di chat Bintang ya guys. Terima kasih. Untuk sobat Korma, untuk yang baru masuk ataupun yang kayak udah sedang menjalani semuanya,
Ya. Sekali lagi terima kasih ya, banyak terima Kak kasih Bintang. Davina, terima Ya. kasih semuanya teman-teman. Nanti ada edisi volume 2 Iya. sama Kak Bintang. Oke. Kalau nggak ada collab sama siapa Kak? Be easy. Kita Coba tunggu tahu aja. nanti kita collab sama orang lain juga ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk nonton terus edisi After Studio. Thank you. Bye bye. Untung ada Kopma.